Cedera medula spinalis bukanlah akhir dari segalanya, namun banyak penyintas yang belum mengetahui bagaimana komplikasi dari cedera medula spinalis dan penanganan yang tepat. Cedera medula spinalis merupakan kerusakan pada saraf di tulang belakang yang dapat disebabkan berbagai hal seperti trauma, tumor, infeksi, penyakit degeneratif, ataupun penyebab lainnya dan dapat menyebabkan kelemahan, rasa baal, gangguan berkemih, dan gangguan buang air besar. Cedera medula spinalis menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh yang akibatnya menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari dan juga partisipasi dalam masyarakat. Beberapa komplikasi yang sering dialami oleh penyintas cedera medula spinalis antara lain: yang pertama, pneumonia atau infeksi saluran nafas. CMS menyebabkan kelemahan otot pernafasan disertai gangguan fungsi batuk dan kesulitan mengeluarkan dahak. Hal ini menyebabkan peningkatan resiko infeksi saluran nafas yang ditandai dengan demam, sesak, dan banyak dahak. Yang kedua, gangguan tekanan darah dan sirkulasi. CMS menyebabkan terganggunya kontrol pembuluh darah dan jantung. Gangguan yang sering terjadi berupa hipotensi atau tekanan darah rendah, sumbatan pembuluh darah balik atau DVT, sampai autonomic dysrefleksia. Tekanan darah rendah atau hipotensi dapat menyebabkan rasa berkunang-kunang dan pusing saat pasien duduk sehingga menyulitkan mobilisasi. Sumbatan pembuluh darah balik atau DVT ditandai dengan bengkak, kemerahan pada tungkai, dan kadang disertai dengan nyeri. Autonomic dysrefleksia atau disingkat AD merupakan komplikasi yang berbahaya, sering terjadi pada CMS letak tinggi, seperti cedera leher dan torakal atas. Penyebab AD ini karena ada rangsangan nyeri di bawah level kelumpuhan. AD ditandai dengan sakit kepala, tekanan darah tinggi, muka kemerahan, dan juga berkeringat. Yang ketiga, luka tekan atau luka dekubitus. Luka ini terjadi karena adanya penekanan berkepanjangan pada kulit dan jaringan di bawahnya. Lukanya sendiri dapat dari ringan berupa kemerahan pada kulit sampai berupa luka yang dalam dan bisa mencapai tulang. Biasanya luka ini terjadi pada pasien yang mengalami imobilisasi atau tidak dapat bergerak. Keempat, komplikasi saluran kemih atau buang air kecil. CMS menyebabkan gangguan berkemih, mulai dari gangguan sensasi berkemih dan gangguan kontrol berkemih. Hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, batu, sampai gangguan ginjal. Yang kelima, gangguan defekasi atau buang air besar. CMS menyebabkan gangguan dalam gerakan usus dan gangguan kontrol anus. Hal ini menyebabkan sembelit atau konstipasi sampai wasir atau hemoroid. Komplikasi keenam adalah nyeri. Nyeri otot dan saraf sering terjadi pada CMS. Nyeri dapat terjadi karena cedera otot maupun saraf tepi. Nyeri yang sering terjadi adalah nyeri pada area bahu dan lengan terkait dengan cara mengayuh kursi roda yang kurang baik atau penggunaan berlebihan lengan. Nyeri lainnya dapat berupa nyeri punggung bawah yang terjadi terkait postur atau posisi tubuh yang salah. Yang ketujuh, seksualitas dan kesuburan. Pada pria, CMS dapat mempengaruhi saraf yang mengatur fungsi seksual pria, terutama ereksi dan ejakulasi. Meskipun produksi sperma dapat berlangsung, kualitas dan fungsi sperma seringkali terganggu. Hal ini dapat menurunkan tingkat kesuburan pria. Pada wanita, CMS mengganggu impuls saraf antara otak dan organ reproduksi sehingga mempengaruhi sensasi, lubrikasi, dan orgasme. Namun berbeda dengan pria, fungsi indung telur dan proses ovulasi umumnya tetap normal setelah fase awal cedera, sehingga kemungkinan hamil masih tinggi. Namun, kehamilan dan persalinan memerlukan pemantauan ketat karena resiko komplikasi yang meningkat. Komplikasi terakhir, nutrisi dan metabolik. CMS menyebabkan perubahan besar sistem metabolik akibat penurunan aktivitas fisik dan gangguan saraf otonom. Gangguan yang sering terjadi antara lain dislipidemia atau kolesterol tinggi, gangguan gula darah, mudah terjadi peningkatan kadar gula darah, osteoporosis, dan gangguan mineral tulang. Hal ini menyebabkan resiko patah tulang meningkat, terutama pada ekstremitas bawah, dan anemia dan defisiensi mikronutrien seperti kekurangan zat besi, vitamin D, dan protein akibat asupan yang tidak optimal. Penanganan komplikasi CMS memerlukan pendekatan menyeluruh. Untuk komplikasi pneumonia atau infeksi saluran nafas, penanganannya berupa obat-obatan seperti pengecer dahak, antibiotik bila diperlukan, fisioterapi dada, insentif spirometri,
latihan penguatan otot pernafasan, dan penggunaan alat-alat untuk membantu pengeluaran dahak seperti manual insuflasi-eksuflasi dengan ambu bag. Untuk komplikasi gangguan tekanan darah dan sirkulasi, hipotensi, penanganannya dapat berupa penggunaan abdominal binder, kompresi tungkai dengan perban elastik, latihan dengan tilting table, dan bila diperlukan obat-obatan. Sumbatan pembuluh darah balik atau DVT, penanganan yang dapat diberikan berupa obat-obatan pengencer darah dan latihan gerak tungkai. Untuk autonomic dysrefleksia atau AD, penanganannya yang pertama, posisikan pasien duduk tegak. Yang kedua, longgarkan pakaian atau abdominal binder bila ada. Ketiga, amati tekanan darah setiap 2-5 menit. Keempat, temukan penyebab nyeri. Dan kelima, penggunaan obat antihipertensi bila perlu. Untuk komplikasi luka tekan atau luka dekubitus, penanganannya berupa yang pertama, mengubah posisi tidur setiap 2 jam, menjaga kebersihan dan perawatan luka, memastikan asupan gizi yang cukup, dan obat-obatan seperti antibiotik bila terdapat infeksi. Untuk komplikasi saluran kemih, penanganannya berupa evaluasi berkala, dapat berupa cek urin lengkap, USG abdomen, maupun pemeriksaan urodinamik. Program kateterisasi berkala untuk pengeluaran urin, dan bila diperlukan obat-obatan. Untuk komplikasi gangguan buang air besar atau defekasi, penanganan yang dapat diberikan antara lain diet tinggi serat berupa buah-buahan dan sayuran, minum sekitar 2000-2500 ml per hari, dan digital stimulasi, yaitu stimulasi anus dengan jari atau manual evakuasi feses. Untuk komplikasi nyeri, penanganan yang dapat diberikan ada antara lain terapi fisik, dapat berupa stretching atau peregangan, latihan penguatan, latihan endurance otot atau daya tahan otot, dan penggunaan alat-alat fisioterapi, dan obat pereda nyeri yang sesuai, serta gerakan tubuh sesuai prinsip ergonomi. Untuk komplikasi seksualitas dan kesuburan, terdapat dukungan program sexual rehabilitation sebagai bagian dari pemulihan kualitas hidup pada CMS. Untuk komplikasi nutrisi dan metabolik, penata laksanaannya antara lain penuhi kebutuhan nutrisi harian, protein yang cukup untuk menjaga massa otot, yaitu 1-1,5 gram per kilogram berat badan per hari, batasi lemak jenuh seperti goreng-gorengan, dan batasi konsumsi gula sederhana. Asupan yang tinggi serat seperti sayuran dan buah, cukup cairan 2000-2500 ml per hari, dan bisa diberikan suplementasi seperti vitamin D dan kalsium untuk mencegah osteoporosis, saturasi vitamin B bila diperlukan, dan jangan lupa latihan teratur. Dukungan keluarga dan masyarakat membuat penyintas CMS merasa dihargai, berdaya, dan termotivasi untuk terus menjalani latihan dan terapi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mencegah komplikasi yang dapat terjadi pada CMS. Dengan pemahaman dan penanganan yang tepat, berbagai komplikasi tersebut dapat dicegah sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat. Pemulihan tidak hanya fisik, tapi juga kualitas hidup secara utuh.